suasana panjang. Sahabat-sahabat peduli prediabetes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini saya berada di pinggir danau dari pelataran Masjid Al-Jannatul Karim, perumahan Cendrawasih Residence di Moncong. Hari ini tanggal 1 November 2025. Saya ingin sedikit menyampaikan kabar gembira bahwa pada tanggal 1 November ini kita mulai sebuah aktivitas pengambilan atau pembuatan video-video daripada peduli prediabetes ini. Dan direncanakan untuk pengambilan gambar itu di lokasi ini, ya, lokasi pelataran Masjid Cendrawasih Residen, perumahan Cendrawasih Residen Moncongloe di pinggir danau. Ya, baik teman-teman sekalian. Semoga hari ini adalah hari yang berberkah, ya, hari yang tepat untuk mulainya sebuah kegiatan sosial yang luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, prediabetes ini kita hadirkan, peduli prediabetes ini kita hadirkan sebagai antisipasi, sebagai benteng pencegahan dari derasnya arus gelombang terjangan daripada gula darah yang menyebabkan manusia mengalami penyakit diabetes, ya. Nah, prediabetes sendiri adalah kondisi di mana gula darah seseorang sebenarnya sudah di atas normal, di atas normal, tidak normal lagi maksudnya. Ya, sudah melebihi ambang batas normal. Tetapi belum juga sampai kepada taraf diabetes. Sebab kalau sudah diabetes, seseorang itu sudah kena musibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa diabetes itu adalah the mother of all disease. Ya, artinya induk dari semua penyakit degeneratif. Apa itu? Ya, akan mengundang datangnya hipertensi, tentunya kelainan pembuluh darah dan jantung, ya, mengundang kemungkinan gagal ginjal, ya, kemudian penyakit-penyakit saraf, ya, dan retinopati, gangguan pada mata. Nah, ada riset yang menyebutkan bahwa sebenarnya kebutuhan dana untuk pengobatan seseorang yang diabetes itu mencapai 25 juta per bulan rata-rata. Tapi itu dari sisi finansial. Sebenarnya dari sisi sosial, kita ini sudah kehilangan harga diri orang-orang yang sudah terkena diabetes itu. Karena diabetes itu akan merusak penampilan, ya, seseorang itu akan sangat kelihatan bahwa dia memang sakit, begitu kan. Ya, fisiknya tidak stabil, ya. Wajah kelihatan sekali bahwa seseorang itu diabetes. Ada juga orang yang berhasil tidak memperlihatkan, banyak orang yang berhasil tidak memperlihatkan gejala-gejala fisik daripada diabetes, tapi pada umumnya orang yang diabetes itu terlihat dengan jelas. Bagaimana dengan perasaannya orang yang sakit diabetes? Ya, tentu dia akan merasa tidak sehat, begitu. Jadi mari kita hindari diabetes ini, jangan sampai kita kena diabetes, ya. Karena kalau ada 5 orang, ya, bahkan ada yang menyebut kalau ada 3 orang di Indonesia, maka 1 diantaranya adalah diabetes. Kalau begitu, karena prediabetes ini baru gejala, belum sampai diabetes, ya, baru diambang diabetes, berarti prediabetes ini bisa saja 2 kali lipat banyaknya. Artinya kalau ada 5 orang, 2 orang berada dalam kondisi prediabetes. Nauzubillah. Ya, jangan sampai kita termasuk salah satu diantaranya. Nah, kalau masih prediabetes, kabar baiknya masih bisa
kembalikan, ya, sepanjang kita bisa mengikuti beberapa aturan-aturan standar untuk tidak melanjutkan diabetes kita. Untuk itulah Yayasan Peduli Prediabetes Indonesia ini hadir, ya, untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi pencegahan terhadap terjadinya diabetes dengan cara keluar daripada kondisi prediabetes. Itu, ya. Jadi pelatihan-pelatihan, pembentukan kader, kemudian ceramah-ceramah, ya, dan sebagainya. Channel YouTube seperti ini, ya, kita buat. Oke, sahabat-sahabat peduli prediabetes, doakan agar supaya channel ini bisa sukses mengemban misinya dan mendapat dukungan dari semua pihak, semua kalangan. Dan yang paling penting, Anda terbebas dari diabetes hingga keluar dari kondisi prediabetes. Salam peduli prediabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.